Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roynaris Busa, NIM 2020520077. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengadaan barang dan jasa kelas A. Yang akan kita bahas di sini yang pertama yaitu pengertian barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD yang prosesnya sejak diidentifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penggunaan anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan, pengguna anggaran kementerian, kementerian negara, lembaga atau perangkat daerah. Unit kerja pengadaan barang atau jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa. Kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja. Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Pejabat pengadaan adat adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, petunjukan langsung, atau e-tugasing. Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan yang selanjutnya disingkat PJPHP adalah pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Yang berikut agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang atau jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa dalam peraturan meliputi yang pertama barang, yang kedua pekerjaan konstruksi, yang ketiga jasa konsultasi, dan yang berikut jasa lainnya. Pengadaan barang dan atau jasa dengan cara lain, yang pertama sewa kelola, dan yang kedua penyedia. Tujuan pengadaan barang dan jasa. Tujuan pengadaan barang dan jasa yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dalam pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keenam, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi. Dan yang kedelapan, mendorong pengadaan berkelanjutan. Kebijakan barang atau jasa meliputi 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Yang ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, mengembangkan e-marketplace pengadaan barang atau jasa. Yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Yang keenam, mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia atau SNI. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang kedelapan, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Dan yang terakhir, melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip barang dan jasa yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Berikut kategori atau jenis pengadaan. Kategori pengadaan atau kelompok besar jenis pengadaan disebut dalam pasal 3 ayat 1 meliputi yang pertama barang, yang kedua pekerjaan konstruksi, yang ketiga jasa konsultasi, dan
dan yang terakhir jasa lainnya. Pengadaan dapat dilakukan dengan cara terintegrasi untuk jenis pengadaan di atas sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat 2. Adapun cara pengadaan. Pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat 2 dilaksanakan dengan cara yang pertama swakelola, yang kedua penyedia. Untuk metode pemilihan penyedia, metode pemilihan penyedia sebagaimana disebut dalam pasal 38 ayat 1, metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konsultasi atau jasa lainnya terdiri atas yang pertama e-purchasing, yang kedua pengadaan langsung, ketiga penunjukan langsung, yang keempat tender cepat, dan yang terakhir tender. Sedangkan sebagaimana disebut dalam pasal 41 ayat 1, metode pemilihan penyedia barang penyedia jasa konsultansi terdiri atas yang pertama seleksi, yang kedua pengadaan barang, pengadaan langsung, dan yang ketiga penunjukan langsung. Secara singkat, metode pemilihan penyedia adalah mekanisme untuk memperoleh penyediaan dari pelaku usaha. Untuk metode evaluasi penawaran penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1, metode evaluasi penawaran penyedia barang atau pekerjaan konsultasi atau jasa lainnya dilakukan dengan yang pertama sistem nilai, yang kedua penilaian biaya selama umur ekonomis, dan yang ketiga harga terendah. Metode evaluasi penawaran penyedia sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1, metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan yang pertama kualitas dan biaya, yang kedua kualitas, yang ketiga pagu anggaran, atau yang terakhir biaya terendah. Secara singkat, metode evaluasi penawaran penyedia adalah dilaksanakan dalam proses pemilihan penyedia. Para pelaku usaha memasukkan penawaran atau evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi penawaran. Berikutnya metode kualifikasi. Kualifikasi dalam proses dilaksanakan dengan cara yang pertama menggunakan metode sistem gugur atau panca kualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan kualifikasi pemilihan sebagai berikut. Yang pertama, tender barang atau pekerjaan konsultasi atau jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks, atau yang berikut seleksi jasa konsultasi perorangan. Yang kedua, sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode yang pertama, sistem gugur untuk penyediaan barang atau pekerjaan konstruksi, jasa atau lainnya. Atau yang berikutnya, sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultasi. Dalam appraisement terdapat metode evaluasi penawaran yang dapat dipilih satu dari 5, yakni metode evaluasi kualitas, metode evaluasi kualitas dan biaya, metode pagu anggaran, metode evaluasi biaya terendah, dan metode evaluasi penunjukan langsung. Metode evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran jasa konsultansi yang digunakan untuk pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis. Yang kedua, metode evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi pengadaan barang jasa yang digunakan untuk pekerjaan yang lingkup keluar output. Yang ketiga, metode evaluasi pagu anggaran adalah evaluasi pengadaan barang atau jasa konsultansi yang digunakan untuk pekerjaan yang sudah ada aturan yang mengatur dapat dirinci dengan tepat. Yang berikutnya adalah metode evaluasi biaya terendah, adalah evaluasi pengadaan jasa yang digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar. Yang kelima, metode evaluasi penunjukan langsung, adalah metode pemilihan untuk dapat penyedia barang atau pekerja konstruksi, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dalam kondisi tertentu. Oke, baik. Sekian video presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.